Wah, ini menarik ya, mundurnya Golkar. Kabarnya yang digadang-gadang adalah Jokowi jadi ketum Golkar gantikan Airlangga. Benar nggak seperti itu begitu kan ya? Padahal Pak Airlangga ini baru memundurkan diri begitu kan? Kok nama-nama Jokowi yang disebut di situ begitu? Ini ada apa di balik ini semua begitu kan? Makanya usut punya usut ya, apakah Airlangga ini akan menjadi tersangka atau bagaimana begitu, atau tersandra atau bagaimana? Dan inilah permainan politik-politik yang ada. Saya kira kepemimpinan Pak Airlangga ini bagus begitu kan, di kursi DPR nambah 25 kursi. Jadi ada nuansa yang ingin menguasai partai Golkar. Wow, yang sekarang ini muncul di beberapa WA group begitu kan ya. Ada nama Jokowi, ada nama Gibran Si Samsul begitu kan ya. Ada nama Bahlil begitu kan. Ini banyak sekali yang kemudian ingin merebut Golkar ini. Ada apa begitu? Bahkan sebelum Pak Airlangga mundur ya, mereka sempat bertemu dengan seorang Jokowi empat mata. Apa yang dibicarakan mereka? Partai Golkar. Apakah mundurnya Pak Airlangga ini sudah mungkin dibicarakan dengan Bapak? Urusan Pak Airlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Airlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito, tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai, nggak bisa. Penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Airlangga untuk keluar, ada cawe-cawe itu Bapak bantah ya Pak ya? Tidak ada. Beberapa masyarakat di IKN masih merasa mengeluhkan hal lain, kemiskinan dan polusi. Bagaimana pembangunan IKN supaya inklusif melibatkan masyarakat? Ya kita ini kan selalu mengajak bicara partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan. Ada faktor banyak sekali di situ begitu ya. Salah satunya mungkin adalah terkait dengan kabarnya si Airlangga ini dipanggil oleh kejaksaan ya, nggak tahu sih ya dalam dunia politik yang ada, tapi banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan wah ini kena tersandra kabarnya begitu kan. Ini salah satu komentar dari netizen. Prabowo jadi presiden tidak akan lama, sebentar lagi akan digulingkan ya, dibikin sakit dan digantikan Gibran. Ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Padahal istana sudah membantah tidak ada kaitannya dengan seorang Jokowi. Pak, titipan dari Mas Dito, Pak. Bonus Olimpiade, Pak. Enggak. Bonus Olimpiade. Oh, yang jelas akan diberikan bonus baik yang telah meraih medali emas maupun medali perunggu ya. Semuanya akan diberikan. Sudah ada, Pak? Emasnya kalau dulu kan berapa, 5,5 ya. Ya ini 6. Terima kasih Bapak. Pak Menko, apakah posisinya masih aman Pak? Pak Airlangga? Jadi Pak Airlangga posisinya masih aman? Oh, kalau di bawah kabinet Indonesia Maju saya kira nggak ada masalah. Terima kasih. Seorang Jokowi bukan kader, nggak tahu kalau Gibran, karena Gibran kabarnya sudah punya KTA dari Partai Golkar. Makanya kalau Gibran menjadi ketua umum kan anak baru kemarin begitu kan, tidak punya pengalaman dalam dunia politik partai. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi bagaimana senior-senior yang sudah ngantri puluhan tahun seperti Pak Bambang Susatyo, terus kemudian Bahlil seperti yang lain begitu kan. Kalau Bahlil kan gampang begitu kan, ditukar menteri saja mereka mau dibandingkan menjadi ketua umum partai. Saya kira ya mungkin bisik-bisikannya nanti ketika ketika Bahlil dapat menteri begitu kan ya, pasti satu sisi mungkin ya ketua umum partai ini akan diberikan kepada Gibran, mungkin ya, tapi tidak segampang itu ya, tidak segampang itu karena realitasnya banyak begitu kan ya. Inilah politik yang ada. Sejauh ini nggak ada yang pernah kedengeran Bapak? Oh, dengar banyak. I know too much, but I don't want to talk too much. Kalau misalkan yang salah satu yang ingin dicalonkan jadi pengganti Pak Airlangga itu ada nama Gibran, ada nama Bahlil. Nah, di akhir-akhir Bapak Alun dalam mendengar nama-nama itu, iya Pak.
Saya baru dengar dari meme-meme yang kalian kirim kemarin. Ya kan, siapapun putra-putri bangsa yang terbaik, ya silakan memimpin Golkar. Golkar ini partai besar, ya kan, bukan partai karbitan, tentunya harus dipegang oleh orang-orang yang juga yang baik, gitu kan. Kalau dari eksternal Pak, kan kita ketahui bersama Gibran juga eksternal Golkar. Kalau nanti ke depannya akan dimulai dari pihak itu, tanya sesepuh yang lebih ngerti aturan SOP. Saya nggak ngerti. Saya ini kan cuma kader ini udah lama. Saya bukan kader interposam. Saya ini memang kader udah lama, 50 tahun lebih. Kalau Partai Golkar lalu kemudian direbut oleh seorang Jokowi dan keluarga Jokowi, maka keluarga dinasti politik seorang Jokowi ini pasti kuat, posisinya pasti kuat begitu. Maka seperti Airlangga, mereka pasti jadi kader Partai Golkar begitu. Semuanya akan berani pada Golkar, kan enak begitu kan. Apalagi Kaisang sudah menjadi ketua umum PSI, enak sekali begitu. Bahkan ini sarter terdengar ya bahwa Munaslup ya, ini Munaslup ini Munaslup Golkar ini bakalan dipercepat. Ada apa begitu kan? Maka kemungkinan besar usai perayaan dari HUT RI ini begitu kan, Pak Bahlil Lahadali yang kemudian menjadi terkuat dalam calon Pilgub ini, calon ketua umum ini begitu kan ya, dan bahkan ada salah satu calon yang kemudian yang mereka kuat selain Bahlil begitu. Kabarnya kalau Bahlil menjadi ketua partai, maka yang akan menjadi pembina di situ begitu, Dewan Pembina adalah seorang Jokowi. Kabarnya ya. Kalau Bahlil menjadi ketua umum partai ya, yang kabarnya akan menjadi pembina di situ adalah Jokowi. Wah, benar nggak seperti itu begitu kan? Ini menandakan bahwa ada kekacauan yang sangat-sangat luar biasa melihat peta politik yang ada saat ini. Karena kita lihat bahwa peta politik saat ini begitu kan ya, banyak orang yang kemudian mementingkan diri sendiri. Kepentingan-kepentingan itu ingin aman, kepentingan-kepentingan tersandra itu ingin aman dan sebagainya. Saya kira banyak persoalan-persoalan politik hari ini begitu.